Tak terindah di hadiratmu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan dibarui dalam hadirat-Mu, ada sukacita. Saya ucapkan selamat sore, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara yang berada di sini maupun yang mengikuti lewat siaran langsung internet, siaran tunda, baik di dalam maupun di luar negeri, kiranya damai dan bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Bersama-sama kita akan memulai ibadah pada sore hari ini. Kita akan menyanyikan lagu dari suplemen nomor 1, Allah Peduli. Dan saya undang sidang jemaat kaum muda remaja bangkit berdiri.
Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Di atas kembali, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Kur, doa pembukaan saya serahkan Bapak Gembala. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kur, kita mengatakan Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, bukti Engkau masih mengerti akan kehidupan kami. Engkau memperdulikan, memperhatikan kami. Ialah kami masih bisa beribadah melayani Tuhan pada saat ini Tuhan. Sebab kami percaya hanya di dalam ibadah, pelayanan kepadamu kami mendapatkan segala-galanya. Untuk di dunia, untuk masa depan, untuk hidup kekal. Semua Tuhan sediakan dalam ibadah pelayanan kepadamu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, disitulah letak lawatan Tuhan, perhatian Tuhan. Oh, segala-galanya dari Tuhan untuk kami semua. Yang terbaik, yang berhasil indah, sampai yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Namun kami mengakui banyak kekurangan kelemahan kami, tidak mampu menaikkan ibadah pelayanan yang berkenan. Ampunilah dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat kaum muda remaja baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet, dimanapun berada, Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu untuk Tuhan memuliakan, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami semua. Terima kasih Tuhan. Urapi juga untuk mampu mendengar firman-Mu, supaya mujizat sungguh-sungguh terjadi di tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Perjalanan saudara-saudara kami ke tempat ini Engkau juga jaga, lindungi, sertai, tibakan dengan selamat sehat untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang sudah undur Tuhan, Engkau tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa baru datang kepadamu, digembalakan Tuhan, memberkati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi kami, gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan, roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet,
listrik, AC semua lindungi dengan darah. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah ini kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kembali saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengawali pujian kita dari suplemen nomor 25. Kita pujikan ini dengan bersemangat dan saya undang kita bangkit berdiri kembali. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, biar kembali. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, kor sekali lagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya. Kasih setia-Nya. Silakan duduk kembali. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari suplemen nomor 10, Jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan? Nyatakan kehendak-Mu. Ayat yang kedua. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Ayat yang kedua. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang
ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Ayat yang ketiga. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Ayat yang ketiga sekali lagi. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Sekali lagi. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Biar kehidupan muda remaja ini selalu dibawa dalam ibadah penggembalaan, apapun keadaan kita, mungkin kita khawatir juga akan masa depan kita, tetapi di dalam penggembalaan kita akan mendapatkan segala-galanya. Saya berikan kesempatan bagi saudara-saudari yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan, tempat di depan dapat dipergunakan dengan bijaksana. Sambil menunggu, kita akan menyanyikan lagu selanjutnya dari suplemen nomor 70, Tuhan adalah Gembalaku. Saya undang kembali bangkit berdiri menyanyikan dengan sukacita. Tuhan adalah Gembalaku, haleluya. Tuhan adalah Gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ayat yang kedua. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Dan aku pun
akan berdiam dalam Tuhan sepanjang masa. Di atas kembali, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, kor sekali lagi. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Silakan duduk kembali. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari suplemen Jangan Pernah Menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dari atas kembali. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kor sekali lagi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Biarlah kehidupan kita tetap dikuatkan oleh pembukaan firman Tuhan, karena akan tiba masanya kelaparan firman. Biarlah saat-saat ini, saat firman-firman ini diberitakan, kita ada kesempatan untuk beribadah seluas-luasnya. Kita dapat menerima firman sampai mempraktekannya, sehingga mendarah daging dan menjadi keubahan buat kehidupan kita. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari Psalm nomor 82.
menjelang hari Tuhan, dan nanti pada kurnya saya undang vokal grup untuk mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Psalm nomor 82 menjelang hari Tuhan. Menjelang datang hari Tuhan, yang pasti segera digenapkan, terjadi suatu kegerakan seperti yang sudah dinubuatkan. Ayat yang kedua, menjelang datang hari Tuhan, segala rahasia firman semakin jelas dibukakan, agar manusia diselamatkan. Berbahagialah bersama umbangi teri. Orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan, bahkan yang menyimpannya, sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Chorus sekali lagi, berbahagialah. Berbahagia orang yang mendengar serta membaca firman yang dinubuatkan, bahkan yang menyimpannya, sebab sudah dekat waktunya kegenapan hari Tuhan. Silakan duduk kembali. Katakan sepatah kata Tuhan, ku perlu pertolongan. Engkaulah Allah Maha Kuasa, firman-Mu berwibawa. Sepatah firman-Mu menciptakan dunia seisinya. Sepatah firman-Mu menenangkan ombak yang menggelora. Walaupun hanyalah sepatah kata saja, mujizat pasti terjadi. Dan walaupun ku tahu aku tak layak, kasih-Mu kan ku alami. Katakan sepatah firman Tuhan, kan ku pegang selamanya.
Puji nama Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 345, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Di atas kembali, Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Kor sekali lagi. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah kita persiapkan segenap hidup kita untuk menerima firman Tuhan. Dengan kita akan bangkit berdiri menyanyikan lagu dari suplemen Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala. Selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup,
percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita mengatakan Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percaya Dia tak tinggalkan. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami percaya Tuhan, jika kami masih bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan, berarti Engkau masih sanggup untuk menolong kami, untuk melakukan apapun dalam hidup kami. Firman-Mu sanggup Tuhan untuk menyelesaikan masalah kami. Firman-Mu sanggup untuk menghibur kami. Firman-Mu sanggup terutama untuk menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan. Oh haleluya, untuk layak kami menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan-awan yang permai. Kami bersama dengan Engkau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, inilah hidup kami, banyak masalah, banyak kekurangan, kelemahan. Kami sangat butuh firman-Mu saat ini. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Firman-Mu penyataan kasih-Mu di tengah kami Tuhan. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Di Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan. Juga di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi Tuhan. Untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan pelayanan kami, menyerahkan studi kami, pekerjaan kami, masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan belas kasih kemurahan. Engkau memeluk kami, Engkau memberi jaminan kepastian kepada kami, hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan, tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita. Yesus Kristus selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita berada dalam dalam Injil Lukas pasal yang ke-11. Kita tetap membaca Injil Lukas 11 ayat 37 sampai ayat yang ke-54. Judulnya Yesus mengecam orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ya. Jadi di sini kita baca 37 sampai 41. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah
dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Ya, jadi ini orang Farisi mengundang Yesus makan. Ya, mengundang Yesus makan di rumahnya. Mengundang Yesus makan artinya kalau dulu memang secara manusia diundang makan roti dan lain-lain. Sekarang mengundang Yesus makan sama dengan bersekutu dengan Yesus. Bersekutu dengan Yesus untuk menikmati makanan firman Allah. Makanan firman atau firman pengajaran. Ya, dengan rasa lapar. Nah, kalau lapar sungguh-sungguh. Ya, jadi itu mengundang Yesus makan sama dengan bersekutu dengan Yesus untuk menikmati makanan firman Allah, firman pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh, ya, dengan rasa lapar, dengan sungguh-sungguh, dengan rasa lapar. Seperti orang lapar mau makan, enggak bisa diganggu. Dengar firman juga dengan rasa lapar, rasa butuh, enggak bisa diganggu. Ya, sama dengan mendengar dan taat dengar-dengar pada firman pengajaran benar. Sekarang itu. Aku makan firman dengan rasa butuh, rasa lapar itu sekarang mendengar firman pengajaran, mendengar firman pengajaran yang benar dengan sungguh-sungguh dan taat dengar-dengar pada firman pengajaran benar. Sehingga kita mengalami penyucian hati. Kita mengalami penyucian hati. Hati ini pusat kehidupan, kalau hati disucikan seluruh hidup juga. Kita mengalami penyucian hati dan seluruh hidup kita. Kita mengalami penyucian hati dan seluruh hidup kita. Nah ini benar, mengundang Yesus makan. Ya, tetapi tadi disebutkan orang Farisi heran, Yesus kok enggak cuci tangan sebelum makan. Nah ini hanya lihat yang luar-luar itu. Jadi orang Farisi dan ahli Taurat hanya memperhatikan perkara luar. Orang Farisi dan ahli Taurat hanya memperhatikan perkara luar, perkara jasmani. Sehingga tidak mengutamakan firman pengajaran benar. Tidak mau makan firman pengajaran benar. Nah, bukan makanannya yang diperhatikan. Nah, kalau kita makanan yang diperhatikan. Kalau ini cuci tangan atau tidak. Nah luarnya yang diperhatikan. Firmannya tidak diperhatikan. Mengerti ya? Nah ini orang Farisi, ahli Taurat. Datang, tapi yang diperhatikan luar. Ini. Tapi firmannya tidak diperhatikan, tidak mau dengar. Terlalu lama, terlalu ini. Nah, ini orang Farisi dan ahli Taurat. Hanya memperhatikan perkara luar, perkara jasmani, sehingga tidak mengutamakan firman pengajaran benar, tidak mau makan firman pengajaran benar, tidak mau mendengar dan tidak mau dengar-dengaran pada firman pengajaran benar. Akibatnya dikecam oleh Tuhan. Dikecam oleh Tuhan. Atau dikecam oleh Tuhan sehingga harus mengalami 6 celaka. Jadi mulai ayat 42 nanti itu dan seterusnya ada 6 celaka. Ya, 42 sampai ayat 52 itu 6 celaka. Nah ini karena cuma memperhatikan yang luar saja, bukan memperhatikan firman, nggak mau dengar firman. Mungkin perkara luar nyanyian dan lainnya, cuma itu yang diperhatikan. Tapi firman enggak sama sekali. Nah ini akibatnya dikecam, ya, harus dikecam oleh Tuhan dan mengalami 6 celaka. Yang pertama, celaka pertama. Ayat yang ke-42, celaka pertama. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan. Sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran. Tapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah ini saudaraku. Ya, jadi celaka yang pertama. Orang Farisi membayar perpuluhan. Membayar persepuluhan. Tetapi mengabaikan keadilan dan kasih Tuhan. Membayar perpuluhan. Tapi mengabaikan keadilan dan kasih Tuhan. Mengapa bisa demikian? Membayar perpuluhan tapi mengabaikan keadilan dan kasih Tuhan. Mengapa demikian? Sebab orang Farisi mengembalikan perpuluhan hanya supaya kelihatan suci, bukan dari dalam hati. Supaya kelihatan suci, pamer di luar. Supaya tidak dituduh-tuduh orang.
supaya kelihatan suci, pamer di luar. Padahal ya saudara di dalam hati tetap tidak suci. Nah, ini membayar perpuluhan, tapi bukan dari dasar hati yang suci tadi, bukan. Membayar perpuluhan tetapi mengabaikan keadilan dan kasih Tuhan. Mengapa demikian? Sebab orang Farisi, ahli Taurat mengembalikan perpuluhan supaya kelihatan suci, pamer saja di luar, padahal di dalam tetap tidak suci, dalam hatinya tetap tidak suci. Sehingga dikecam oleh Tuhan. Nah ini, mengembalikan perpuluhan harus betul-betul. Bukan hanya supaya ya memenuhi kewajiban lain, bukan. Dari penyucian hati itu tadi. Kalau mendengar firman, dengar-dengaran hati disucikan, seluruh hidup suci. Nah ini mengembalikan perpuluhan dikaitkan nanti dengan keadilan, dengan kasih. Kalau orang Farisi cuma mengembalikan perpuluhan tapi keadilan, kasih tidak ada. Tapi kalau hasil penyucian kita mengembalikan perpuluhan dikaitkan dengan keadilan dan kasih. Maliaki 3 ayat 10. Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Nah, ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Makanan di rumah Tuhan itu firman. Firman penggembalaan, firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang. Itu firman penggembalaan. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. Jadi, jika kita mengembalikan perpuluhan atas dasar penyucian, jika kita mengembalikan perpuluhan atas dasar penyucian hati, maka akan dikaitkan dengan makanan rohani di rumah Tuhan. Makanan rohani di rumah Tuhan. Nah, sama dengan kita menerima firman penggembalaan, firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang, makanan rohani. Seperti tadi pagi makan nasi, siang makan nasi, malam nanti makan nasi. Loh kok diulang-ulang? Karena makanan. Kalau camilan enggak mungkin. Pagi umpama makan es campur, siang makan es campur, malam makan es campur, enggak mungkin. Karena camilan. Nah, kalau diulang-ulang itu berarti makanan. Itu makanan. Ya, firman penggembalaan, firman pengajaran yang diulang-ulang. Nah ini kaitan perpuluhan dengan makanan rohani. Tubuh perlu makanan. Nah, supaya sehat, tidak sakit. Nah, jiwa roh perlu makanan. Firman pengajaran benar yang diulang. Firman penggembalaan. Supaya tidak sakit, tidak berbuat dosa. Itu perlu makanan rohani. Firman penggembalaan, firman yang diulang-ulang. Seperti dulu bangsa Israel menerima manna di padang gurun. Seperti bangsa Israel menerima manna di padang gurun. Nah, bangsa Israel menerima manna. Setiap pagi manna diulang-ulang. Setiap pagi manna diulang-ulang. Nah, seperti bangsa Israel menerima manna di padang gurun. Kita sekarang menerima firman penggembalaan yang diulang-ulang. Sabtu ini Lukas 11, Sabtu depan Lukas 11 lagi. Terus diulang-ulang seperti Israel. Kemarin mana, besok mana, diulang-ulang. Itu makanan. So, ya, semoga kita bisa mengerti. Nah ini seperti Israel menerima manna di padang. Jadi makanan yang cocok di padang gurun itu manna. Jadi makanan yang cocok di padang gurun dunia ini, so, ya, makanan yang cocok bagi kita so, ya, untuk bisa hidup dan bertahan di padang gurun dunia yang tandus adalah manna, firman penggembalaan yang diturunkan dari surga. Manna dari surga, firman penggembalaan juga dari surga. Firman penggembalaan, firman pengajaran yang diulang-ulang yang diturunkan dari surga. Ini yang bisa membuat kita hidup dan bertahan di padang gurun dunia. Seperti Israel dulu 40 tahun. Bisa hidup, bisa tahan di padang gurun. Karena makan manna. Sekarang kita makan firman penggembalaan yang diulang-ulang. Firman pengajaran yang benar yang diulang-ulang. Nah semoga kita, coba kita lihat. Firman penggembalaan atau manna dikaitkan dengan keadilan Tuhan. Jadi kalau bayar perpuluhan benar dari penyucian, ada makanan, ada firman penggembalaan kita bisa makan. Nah ini dikaitkan dengan keadilan Tuhan. Kalau orang Farisi kasih perpuluhan tapi tidak adil, tidak ada keadilan. Nah kita kasih perpuluhan dengan hati yang suci,
maka kita terima makanan. Itulah keadilan Tuhan. Dikaitkan dengan keadilan. Coba prakteknya. Ini makanan firman itu keadilan Tuhan. Saudara, prakteknya. Pertama, Keluaran 16, ini tentang mana? Keluaran 16 ayat 16 sampai 18. Nah, ini menerima firman, makanan rohani, mana itu keadilan Tuhan. Ya. Keluaran 16 ayat yang ke-16 sampai 18. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu mana, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi kalau di kemahnya ada 2 orang ya 2 gomer. Ada 3 orang 3 gomer. 1 orang pokok 1 gomer. Ya. Nah, terus ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Ada yang cepat mungkin mengumpulkan, tapi tidak lebih 1 gomer. Kemudian ya orang mengumpulkan banyak tidak, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah ini adil. Mengumpulkan sedikit mungkin tangannya kecil, mungkin tangannya kurang kuat, ya kumpulkan. Nah, tapi ditakar 1 gomer. Yang kuat, ditakar 1 gomer, tidak boleh, tidak lebih. Yang enggak kuat ditakar 1 gomer, tidak kurang juga. Nah, ini adil Tuhan. Saja ditakar tidak kelebihan, tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Ya, menurut keperluan. Ya ini keadilan Tuhan. Prakteknya ya yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Semua ditakar 1 gomer, semua sama 1 gomer. Artinya apa sekarang? Menerima firman penggembalaan, firman pengajaran yang diulang-ulang ini tidak tergantung kepada kekuatan kita. Kepandaian tidak bergantung pada pandai. Pandai bisa, tidak pandai bisa terima firman sama. Nah ini menerima firman penggembalaan. Saja firman pengajaran yang benar itu tidak tergantung pada kepandaian, kekuatan, kekayaan, pengalaman orang tua. Bisa dengar firman, yang muda tidak bisa. Oh enggak, sama. Kalau ditakar sama 1 gomer. Tidak bergantung kepada kepandaian, kekayaan, kekuatan, pengalaman, dan lain-lain. Tetapi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah itu. Dengar firman itu dengan kebutuhan. Bukan dengan kepandaian. Tidak bisa. Malah pandai, malah banyak menolak. Ada juga pandai menerima, murid saya ada doktor teologi, ya ada. Bisa terima firman. Saya bisa. Nah, jadi tidak tergantung. Ada yang tidak lulus SD bisa. Tidak tergantung. Itu keadilan Tuhan. Coba yang dengar firman yang cuma S1, S2. Wah kasihan yang SD tidak bisa terima. Nah ini keadilan. Kita mengembalikan perpuluhan dengan kesucian, maka ada makanan. Penggembalaan mana yang turun dari surga. Nah itu keadilan Tuhan. Buktinya ngumpulkan banyak, ya 1 gomer. Ngumpulkan sedikit, 1 gomer. Tidak tergantung pada kekayaan, kepandaian, kekuatan, pengalaman. Oh dia pengalaman. Enggak. Tergantung kebutuhan kita. Biar anak kecil kalau butuh bisa. Tergantung pada kebutuhan kita. Semoga mengerti. Jadi Roh Kudus mengurapi kita. Saat kita mendengar firman dengan suatu kebutuhan. Roh Kudus mengurapi kita sehingga kita bisa. Ini tergantung Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi kita sehingga kita bisa mendengar firman penggembalaan, firman pengajaran dengan suatu kebutuhan, rasa lapar. Nah itu yang penting. Saat-saat menerima firman ini rasa kebutuhan, rasa lapar jiwa. Aku ingin dipuaskan Tuhan jiwa roh. Nah, di situ Roh Kudus mengurapi kita. Sehingga kita bisa menerima firman penggembalaan, firman pengajaran dengan suatu kebutuhan rasa lapar. Sehingga kita bisa mendengar firman penggembalaan, firman pengajaran dengan sungguh-sungguh, mengerti, ya, mendengar sungguh-sungguh sampai mengerti firman penggembalaan mana, mengerti firman penggembalaan, firman pengajaran. Sampai percaya yakin. Nah kalau matematika hanya mengerti. Tapi kalau firman sampai percaya yakin, ya pada firman penggembalaan, firman pengajaran. Sehingga menjadi iman di dalam hati. Iman menjadi iman. Nah itulah. Jadi kalau makan nasi,
Makan jasmani, lihat saya, kalau makan jasmani lewat mulut. Mulut, pencernaan sampai di lambung. Kenyang. Sampai di lambung, kenyang. Kalau makan firman, mendengar, telinga, sungguh-sungguh, dengan rasa lapar, sungguh-sungguh. Ngerti, oh gitu ya. Nah, kalau matematika sampai di sini ngerti, 2 tambah 2, 4, oh ngerti. Tapi kalau firman setelah ngerti, percaya, yakin. Sehingga menjadi iman dalam hati, nah ini kenyang. Menjadi iman dalam hati, ini puas, kita dipuaskan. Nah, sehingga tidak ada mau ke diskotik, kalau sudah puas. Nah, menjadi iman dalam hati. Sehingga ini menjadi iman dalam hati sehingga kita mengalami kepuasan surga, 1. Dan kedua, kita hidup dari iman. Kita hidup dari iman. Hidup dari iman dari firman penggemalaan. Firman pengajaran yang benar. Nah itu, ayo kaum muda ya, selain cari ilmu, belajar, kuliah, sekolah, SMU, silakan. Tapi sampai di otak aja, mengerti. Tapi ayo kita cari firman juga, supaya puas jiwa. Nah kalau jiwa puas tidak akan mencari kepuasan-kepuasan di dunia. Nah, yang akan menjatuhkan kita dalam dosa-dosa, sampai puncak dosa. Dosa makan minum, kawin mengawin, berapa banyak anak SD, anak SMP merokok, mabuk, narkoba. Nah inilah, karena tidak puas hatinya. Ayo sungguh-sungguh dengar, ngerti, percaya, yakin pada itu puas. Kita kenyang, dipuaskan. Sehingga tidak akan mencari kepuasan-kepuasan di dunia yang menjerumuskan kita dalam dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, dosa ngeri juga. Dosa kawin mengawinkan, dosa percabulan, sampai nikah salah, semua itu. Karena tidak puas. Karena itu, apa merokok sampai di sekolah, merokok 2 minggu di skor sampai tidak naik kelas. Kok tetap tidak puas? Enggak puas. Kalau sudah puas tidak perlu lagi itu. Enggak perlu lagi. Saya nonton bioskop di gedung-gedung bioskop tidak perlu lagi. Ke diskotik tidak perlu lagi, tidak ada lagi. Sudah puas hati, mau apa? Nah, kalau kosong bahaya, diajak teman ini kita datang. Sangat berbahaya. Semoga kita bisa mengerti. Sudah saat puas dan kita hidup dari iman, dari firman. Artinya tadi mencurahkan berkat. 1 gomer itu 3,6 liter. Bayangkan kalau itu beras 3,6 liter 1 orang 1 hari. Waduh, kelimpah. Artinya hidup dari iman, hidup dari firman penggemalaan, firman pengajaran. Artinya firman penggemalaan cukup memelihara kehidupan, kebutuhan hidup kita sehari-hari. Firman penggemalaan cukup, sanggup, atau lebih bagus sanggup. Firman penggemalaan sanggup untuk memelihara kehidupan kita. Ya, kehidupan kita sehari-hari di tengah padang gurun dunia. Di tengah padang gurun dunia yang tandus, kering, secara berlimpah-limpah. 1 gomer 3,6 liter berlimpah-limpah. Sampai kita mengucap syukur pada Tuhan. Sampai bisa menyembah Tuhan setiap saat. Nah ini sampai bisa mengucap syukur menyembah Tuhan. Dipelihara kita di tengah padang gurun dunia yang tandus. Sanggup firman penggemalaan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah harus imbang. Ayo yang rohani diisi juga, maka Tuhan tanggung jawab yang jasmani. Kalau yang rohani Tuhan bisa isi, yang kekal bisa isi, masa yang jasmani tidak bisa? Berkelimpahan 3,6 liter. Berkelimpahan sampai kita mengucap syukur menyembah Tuhan. Nah ini keadilan. Ya, kita mengembalikan perpuluhan dengan penyucian, ada makanan. Nah itu keadilan Tuhan. Kita bisa terima firman, mendengar, ngerti, percaya yakin sampai percaya yakin sehingga kita mengalami kepuasan sampai hidup dari iman, dari firman. Kalau orang Farisi enggak, kembalikan perpuluhan ya sudah, cuma supaya pamer dilihat orang. Oh dia suci, oh dia tidak salah, dipamer. Tapi firman enggak mau dia, tetap enggak mau. Nah, ayo, keadilan Tuhan, makan firman sekarang. Amin, makan firman. Itu mengembalikan perpuluhan, makan firman. Biar kita pandai, enggak pandai.
Kaya, enggak masalah. Yang penting butuh. Saya butuh Tuhan, urapi saya Tuhan. Saya butuh mendengar firman, butuh makan. Nah, di situ urapan Roh Kudus menolong. Sampai butuh, sampai rasa lapar, bisa dengar sungguh enak, sampai ngerti, sampai percaya yakin pada firman. Itu sudah butuh. Kalau saudara dengar firman, cek lama, jam berapa ini, jam, masih belum. Kayak makan itu kalau sudah capek makan, begini makan, bisa sini. Ya itu. Tapi kalau lapar, biar kiri kanan, kalau perlu kaki mungkin sampai di mulut. Kalau lapar, itu. Nah, begitu firman juga. Kalau lapar, lain gayanya itu. Ini butuh, sebab dia merasa hidup dari iman, dari firman. Nah itu yang bisa memelihara kita berkelimpah. Saja bisa sampai mengucap syukur, sampai bisa menyembah. Yang kedua, keadilan. Ini masih dikaitkan keadilan makanan rohani. Tentang mana? Keluaran 16, 19 sampai 20. Ini praktek keadilan saja. Ini. Jadi firman penggembalaan mana itu adalah keadilan Tuhan, dikaitkan dengan keadilan Tuhan. Ini yang harus kita miliki. Kamu memberi perpuluhan tapi kamu tidak melupakan keadilan Tuhan. Nah, ayo kita kasih perpuluhan, disucikan mulai dari saya. Tapi harus dikaitkan keadilan. Apa keadilan? Ayo makan firman. Sampai hidup dari firman. Nomor 1 itu tadi. Sampai hidup dari firman. Berlimpah-limpah, mengucap syukur, menyembah. Yang kedua, Keluaran 16, 19, 20, 22, 24. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Ayo pilih, ayo ambil, tapi jangan sampai pagi, masak cepat makan. Jangan sampai pagi, jangan disimpan sampai pagi. Ngerti? Ya. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi. Wah, eman-eman, sayang-sayang ini. Sampai pagi, besok pagi saya makan lagi. Ternyata berulat. Lalu berulat berbau busuk. Maka Musa menjadi marah pada mereka. Dua-dua. Dan pada hari yang ke-6, itu berarti selama 5 hari. 1 gomer, 1 orang. Takar-takar yang hebat, 1 gomer, 1 hari. Sampai 5 hari. Kenapa tahu 5 hari? Ada ayat 22. Dan pada hari ke-6, mereka memungut roti mana 2 kali lipat, 2 gomer. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 1 gomer. Hari ke-6, 2 gomer. Karena apa? Hari ke-7 itu hari Sabat. Tidak boleh kerja Sabat. Tidak boleh. Ngerti? Coba lagi. 2 gomer untuk tiap orang, dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya pada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksud Tuhan. Besok, kenapa Musa hari ke-6 kok double? Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Boleh. Kalau hari ke-6 dan hari ke-6 untuk menghadapi hari ke-7 kan tidak boleh kerja. Tidak boleh masak, tidak boleh ini. Boleh disimpan. Ngerti? Tapi tidak berulat. Tidak busuk. Ini ada satu teori mau merombak firman ini. Ya, doktor. Manna itu bukan dari surga. Manna itu dari tumbuhan di padang pasir. Nanti angin kencang, jadi buahnya ini jatuh di tempat perkemahan bangsa Israel. Begitu. Tapi sederhana aja, loh Pak. Kok ada yang disimpan busuk, ada yang disimpan tidak busuk Pak? Tidak bisa jawab. Kalau memang dari tumbuhan, misalnya apel, misalnya busuk 3 hari, busuk 1 hari, disimpan busuk ya, ini juga disimpan busuk. Betul? Tapi ini kalau disimpan hari pertama busuk, disimpan hari kedua busuk, disimpan hari ketiga busuk, disimpan hari keempat busuk, hari kelima busuk. Kalau hari ke-6 kok tidak busuk Pak? Wah bingung dia. Itu dari Tuhan. Bisa? Itulah saja. Jadi ini, terus satu lagi, mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya. Seperti yang diperintahkan Musa, lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya. Tidak ada ulat di dalam.
Kalau hari ke-6 double. Nah, ini semoga kita mengerti. Jadi artinya Tuhan memberikan firman penggemalaan, bukan untuk diperdebatkan. Bukan untuk diperdebatkan, diilmiahkan pengetahuan, diseminarkan mana yang benar, mana yang bukan itu. Tuhan memberikan firman penggemalaan bukan untuk diperdebatkan, diilmiahkan, diseminarkan, dikritik dan lain, bukan. Tetapi untuk dipraktekkan, ini keadilan Tuhan. Kalau diseminarkan, didiskusikan, kasihan yang tidak sekolah, ya cuma gigit jari. Yang lain, ini begini, dari padang gurun, tumbuhan, teori ini, mungkin teori Darwin, ini, yang tidak sekolah. Apa itu? Apa itu? Kasihan. Bukan. Tuhan kasih firman kepada kita bukan untuk dikritik, bukan untuk didiskusikan, bukan dijadikan pengetahuan ilmiah, bukan diseminarkan, bukan. Untuk dipraktekkan. Amin. Tadi percaya, setelah percaya praktek. Untuk dipraktekkan. Nah, jika dipraktekkan tidak menjadi busuk dan berulat, itu aja. Jika tidak praktek busuk, jangan simpen, tidak praktek busuk. Simpen, praktek, tidak busuk. Simpen, tidak disimpan, tidak praktek busuk. Tiap kali tidak praktek busuk. Itu saja. Semoga kita bisa mengerti. Ya, jika tidak dipraktekkan menjadi busuk dan berulat. Kalau dipraktekkan tidak busuk dan tidak. Cuma itu aja. Ayo, kaum muda, hidup kita ini dari iman. Satu, tadi keadilan Tuhan. Kalau dari gaji, hidup kita dari gaji, tidak adil Tuhan. Ada yang gajinya berapa puluh juta, ada yang gajinya cuma 300.000. Wah, ada adil. Kenapa Tuhan setiap orang Kristen gajinya samakan seluruh dunia? Baru adil. Betul? Samakan seluruh dunia. Baru adil Tuhan. Kan katanya Tuhan berkuasa. Ayo samakan gajinya semua. Kalau kita hidup dari gaji. Tapi karena hidup tidak dari gaji, makanya Tuhan bebas saja gaji. Mau 10 juta silakan, mau berapa silakan. Kita hidup dari iman. Amin? Nah, hidup dari iman. Dari firman penggemalaan berlimpah-limpah. Coba orang di mana gajinya mungkin tidak terlalu tinggi, tapi dia mengucap syukur. Orang yang juta-juta ya mengucap syukur, sama. Apa kalau gajinya 100 juta, makannya 100 piring? Enggak juga. Nah, itulah hidup dari iman, dan harus dipraktekkan. Amin. Kalau sudah percaya, yakin tadi hidup dari firman, iman, lalu tidak praktek, berulat, busuk. Harus praktek supaya tidak berulat. Hasil praktek. Nah, ayo, hasil praktek firman. Hari 1 sampai 5. 1 gomer ya, sampai hari 5. 5, angka 5 kalau di kita apa ini? Angka 5 kalau di manusia apa? Yang di Surabaya boleh jawab, yang di Medan boleh jawab, di luar negeri jawab. Ya. Apa yang ada angka 5-nya pada kita ini? Panca indera. Loh, itu namanya penyucian panca indera sehari-hari. Setiap hari, sehari-hari. Ya, kita mengalami penyucian panca indera sehari-hari. Setiap hari kita mengalami penyucian panca indera. Apa panca indera itu? Kalau mukanya pucat, hatinya bagaimana? Mukanya pucat, hatinya takut. Mukanya merah, hatinya marah. Jadi panca indera sama dengan hati, penyucian hati. Setiap hari, hari 1 sampai 5, setiap hari kita mengalami penyucian panca indera. Sama dengan penyucian hati dari keinginan jahat, keinginan najis, kepahitan. Nah, keinginan jahat tuh keinginan akan uang, hati-hati. Mau korupsi lah, mau mencuri lah, hati-hati. Yudas itu mencuri, habis dia. Keinginan akan keinginan jahat, keinginan najis, ya itu tadi makan minum, merokok, mabuk, kawin ingin rokok, itu harus disucikan. Kepahitan, iri, dendam, marah dan lain-lain ini harus disucikan. Amin. Nah, itulah panca indera, hati
disucikan dari keinginan jahat, najis, pahit, sehingga kita tidak jatuh bangun dalam dosa. Kita tidak jatuh bangun dalam dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, sama dengan tidak busuk dan tidak berulat. Hidup kita tidak busuk dan tidak berulat. Nah, ini hasil praktek firman. Setiap hari 5 hari 1 gomer, ayo. Penyucian. Setiap hari kita harus mengalami penyucian. Panca indera. Semua kan busuk itu dari mata. Mata mau nonton apa itu? Di Oppo atau di apa? Nah, ayo. Di Oppo, di apa? Di apa lagi mereknya itu? iPhone, apalagi dan lain sebagainya. Mau lihat semua. Apa itu? Nah, yang mau dilihat. Nah, itu busuk-busuk situ. Mata harus disucikan, hati, mata. Telinga mau dengar-dengar yang mana? Nah, itu macam-macam. Ya, semua itu disucikan supaya kita tidak jatuh bangun dalam dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Jangan. Sama dengan tidak busuk, tidak berulat. Tidak busuk, tidak berulat. Nah, tetapi kita hidup suci. Tidak busuk, tidak berulat. Sebentar. Tidak busuk, tidak berulat. Nah, ini tidak masuk neraka. Neraka itu tempat di mana apinya tidak padam, ulatnya tidak mati. Berulat. Busuk dan berulat. Nah, jadi supaya tidak busuk, tidak berulat sama dengan tidak masuk api neraka. Neraka yang apinya tidak padam, yang ulatnya tidak mati. Tapi malah kita dipakai Tuhan kalau hidup suci. Kita bisa hidup suci sehingga dipakai oleh Tuhan. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Efesus 4 11 sampai 12. Ini hasil praktek firman. Nah, jadi ini keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan. Ya, nomor 1 menerima firman bukan kepandaian, kekayaan, pengalaman, bukan. Rasa sungguh-sungguh, rasa lapar. Minta urapan, Tuhan urapi saya. Supaya saya sungguh-sungguh, nyanyi sungguh-sungguh baik. Tapi kalau nyanyi sungguh-sungguh, dengar firman tidak sungguh-sungguh, nah itu sama dengan di alun-alun. Di alun-alun lebih sungguh-sungguh lagi. Coba suruh latihan, mau tampil di alun-alun, latihannya bagaimana itu? Sampai tidak tidur-tidur. Betul ya? Betul atau betul itu? Nah, latihannya sampai tidak tidur-tidur. Sungguh-sungguh. Nah, kalau kita cuma sungguh-sungguh nyanyi, sungguh-sungguh, oh luar biasa om, dengar firman tidak sungguh-sungguh, alun-alun bukan dari Tuhan, emosi cuma itu, bukan dari Tuhan. Tapi kalau main musik, nyanyi sungguh-sungguh, dengar firman sungguh-sungguh, dari Tuhan. Dengar firman dulu ukurannya sungguh-sungguh, semua dari Tuhan. Amin, semua. Kalau firman tidak diutamakan, yang penting acara ini, nah hati-hati. Persekutuan Natal dan wah bahaya. Sama nilainya dengan alun-alun. Sama nilai. Hanya menuju berulat. Busuk dan berulat di sana. Busuk dan berulat. Sekalipun ibadah, namanya ibadah, tapi kalau tidak ada firman, busuk berulat. Ayo sungguh-sungguh terima. Kedua, ayo aku praktekkan firman. Sampai kita hidup tadi, percaya, yakin, hidup dari firman. Kita dipelihara oleh Tuhan lewat firman. Seperti Israel 40 tahun dipelihara, mengucap syukur. Kemudian praktekkan, kita hidup suci. Panca indera disucikan, hati disucikan. Kita bisa hidup suci dipakai Tuhan. Efesus 4, 11 sampai 12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ini 5 jabatan pokok. Bisa dijabarkan main musik, menyanyi, terima tamu, tamunya sudah datang, penerimanya belum. Ya, itu terima tamu. Bukan penerima tamu ini. Ya, nah ini ya. Semoga kita mengerti. Ya, terima tamu. Yang baik juga, semua harus baik melayani. Ya, semua harus baik melayani. Itu semua apa? Apa itu kolekte, tim doa, besuk, tim besuk, semua itu jabatan. Untuk memperlengkapi orang suci, orang kudus. Bukan orang pandai, bodoh, orang kaya, miskin. Orang suci. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh. Jadi kalau kita hidup suci, tidak berulat, tidak
tidak busuk, tidak berulat, tetapi kita dipakai. Kita diberi jabatan pelayanan, diperlengkapi jabatan pelayanan dan karunia Roh. Jubah indah, indah, tidak busuk, tidak berulat, indah. Diberi jubah, diperlengkapi dengan jubah pelayanan, jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Itu jubah indah, jubah Yusuf yang indah. Tidak berulat, tidak busuk, tidak berulat, tapi indah hidup kita. Kita dipakai dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, indah. Di mana pembangunan tubuh Kristus? Mulai dalam rumah tangga. Kita bisa melayani di rumah tangga. Masih lajang, anak-anak bisa meringankan beban orang tua. Anak-anak itu tangan dan kaki. Orang tua, papa itu kepala, mama itu tubuh. Bapak kepala, ibu tubuh. Ya, father, mother, ya apa manggil apa lagi terserah. So, ya. Kaki dan tangan itu anak-anak kaum muda ini. Jadi kalau ayah ibu mau nyapu, mau coba bayangkan enggak pakai tangan, enggak pakai kaki, mau nyapu, ngesot. Ada ayah ngesot nanti ini. Ya, ada ibu ngesot nanti ini. Bukan cuma suster ngesot. Nah ini ngesot. Nah, anak lah bantu. Papa mama kasihan sudah kerja dari pagi tadi. Nah, saya kan pulang sekolah jam 3, jam 4. Masih ada waktu sapu. Nah, begitu. Meringankan. Bisa melayani dalam nikah. Terutama itu yang jasmani, yang rohani, taat dengar-dengaran pada orang tua. Itu melayani itu suci. Itu punya jabatan, punya jabatan dan karunia membangun tubuh Kristus. Mulai di rumah tangga dulu, bukan mulai khotbah, mulai main musik, di rumah tangga. Taat sama orang tua. Taat dengar-dengaran sama orang tua. Kemudian baru di penggembalaan, loh ayo ada yang kur, main musik, ada yang tim besuk, ada yang silakan. Lebih lagi fellowship, baru kami dari Jakarta. Nah, nanti yang dekat di Hotel Kartika Graha di bulan 9 nanti. Ayo kita tuan rumah dari luar negeri, dalam negeri datang. Ayo melayani apa saudara? Ya mungkin bisa nyetir. Saya enggak punya mobil tapi bisa nyetir. Ada SIM, bisa bantu. Nah, apa saja. Silakan apa saja kita melayani semua. Nyanyi semua melayani. Atur waktu ya nanti. Nah, Tuhan tolong kita semua. Sampai nanti tubuh yang sempurna. Israel dan kafir menjadi satu tubuh. Jadi dari kecil melayani di rumah tangga indah. Amin. Amin. Kalau taat sama orang tua itu indah. Papa mama senang, kita senang. Enggak pernah enggak pernah senang. Ya, malah jadi cerita. Anaknya si Anu tuh. Bukan ada. Anaknya pendeta. Ini yang paling takut sih anaknya pendeta. Anaknya pendeta itu, katanya pendeta, anaknya pendeta. Hati-hati. Itu saja. Nah ini, anak taat, indah. Melayani di penggembalaan, lebih indah. Melayani di fellowship, tambah indah. Terus, tambah suci, tambah indah. Tambah dipakai, tambah indah. Tidak busuk, tidak berulat, indah. Semoga kita bisa. Semoga kita. Ayo sungguh-sungguh. Jangan tersita waktu oleh apapun ya. Banyak ikatan-ikatan di akhir zaman ini. Om sudah terangkan kitab Keluaran, sekolah jadi ikatan. Belum sekolahnya, dunia nyatanya. Sekolah ini sudah mau ditambah, full day apa ya. Belum dunia mayanya. Waduh, dari pagi melek sampai merem lagi. Sampai ada di dada, ada di mana itu. Di kepala mungkin. Alatnya, HP-nya. Sampai lupa. Sampai plok di sini, tertidur. Apa itu? Itu namanya enggak puas. Enggak ada kepuasan. Alat-alat itu untuk dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Pendeta Totes, sesepuh kita itu, Om Opa Totes, almarhum dari Belanda. Itu berdoa khusus buat komputer, buat ya dulu belum ada HP ya, dulu itu komputer. Dia berdoa khusus yang kerja di komputer, yang kerja loh itu kerja. Dia doa khusus karena ini mau diserang oleh antikris, apalagi sekarang pribadi. Enggak kerja pribadi HP, serangan luar biasa. Jangan. Ini alasan, ini, aduh rugi. Kita busuk berulat. Jangan. Ya, Tuhan tolong kita. Tuhan tolong semua. Ya, ayo sungguh-sungguh.
Itu obat totes doa khusus. Saya mau doa khusus untuk HP. Nah, hati-hati, banyak terikat, mau sembahyang tidak bisa, mau baca Alkitab tidak bisa, mau baca. Sudah, cacat lagi. Macam-macam. Kita harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati. Kemerosotan sampai busuk dan berulat. Ayo, pakai oleh Tuhan, dipakai. Semakin indah hidup itu. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Kalau udah B2 hasil praktek firman. Hari ke-6. Hari ke-6 untuk double untuk hari ke-7. Hari apa hari ke-7? Perhentian, sahabat. Jadi mengalami perhentian. B, ya, yang pertama mengalami penyucian. Dipakai Tuhan, indah. Yang kedua mengalami perhentian. Damai, sejahtera. Enak dan ringan. Mengalami perhentian, damai, sejahtera, enak dan ringan. Jadi suci dengan damai satu. 2 gomer, hari ke-6 ngambil 2 gomer, mengumpulkan. 1 gomer untuk hari ke-6 penyucian, 1 gomer untuk hari ke-7. Perhentian. Bisa? Damai, sejahtera, semua enak ringan. Kalau suci dipakai, indah, semua indah. Kalau dilanjutkan, damai, enak dan ringan. Makanya pada akhir zaman hari ke-6 itu ada harus mengumpulkan mana itu double. Harus mendengar firman banyak kita sekarang di dalam ibadah ini. Jangan salah cuma kumpul-kumpul. Maafkan aku biayanya dari mana-mana. Seringkali kebaktian KKR biaya saja minta sana minta sini. Jangan-jangan minta di perusahaan-perusahaan rokok, perusahaan ini. Itu pun sudah salah. Setelah itu kasihan. Yang ditampilkan tarian ini, firman sedikit. Waduh, bagaimana ini menghadapi hari ke-6? Saya sedih sekali. Saya cuma bilang gini, kok enak. Kamu mau KKR minta-minta ke kita. Nggak usah ya. Saya begitu. Nah kalau KKR itu namanya kebangunan rohani. Kalau minta-minta apanya yang dibangun? Apanya yang mau dibangun? Bohong itu. Kebangunan kantong. Lebihnya kemana itu? Lebihnya uangnya kemana? Kemana? Makan bersama, ini. Menipu orang. Menipu semua. Nah, hati-hati kita, hati-hati. Ya, Tuhan tolong kita semua. Nah, ayo, jadi terbuka mata ini. Jangan hati-hati semua itu. Tuhan tolong kita semua. Nah ini, hari ke-6 sampai damai sejahtera. Ayo kumpulkan. Setiap ada event, mungkin saya tidak larang ada ini. Firman harus yang banyak. Kalau firman yang banyak, tidak perlu kita minta-minta. Mana 3,6 liter satu orang, satu gomer. Malah lebih banyak lebihnya. Amin. Nah, lebih banyak. Semoga kita bisa. Ayo sungguh-sungguh hari-hari ini. Ya, saya kalau kegiatan sekolah apa silakan. Saya sebagai orang tua murid, dulu murid saya anak saya sekolah depan ada untuk perpisahan Pak, saya kasih. Tapi kalau untuk KKR saya enggak malah tidak. Ini pengemis ini. Ya, Tuhan enggak begini, malu aku jadi hamba Tuhan. Malu. Pakai sponsor, disponsori loh. Bayangkan surga disponsori dunia. Coba berpikir yang mahasiswa ini, berpikir benar enggak itu? Coba surga disponsori oleh pabrik lipstik lah, oleh pabrik apa? Bayangkan itu. Coba bayangkan, bagaimana? Ya, semoga kita mengerti. Mungkin keras tapi sungguh-sungguh, jangan terkecoh. Tapi kalau untuk kegiatan sekolah silakan. Ya ada apa gerak jalan dulu kami SMA dulu gerak jalan sekolahnya enggak mau kasih seragam. Saya pernah gerak jalan 45 kilo kalau enggak salah. Ya. Sekolahnya enggak mau kasih terbatas dana. Dulu tahun berapa saya SMA? 81. Saudara di mana itu? 81. Nah, kami pergi ke toko sepatu. Pak, ke pabrik kaos. Pak, kami mau
depannya SMA, belakangnya pabrik kaos. Nggak boleh. Karena kegiatan jasmani. Yang sepatu, pabrik sepatu, tulis sekali. Toko sepatu aja. Dikasih. Satu tim berapa orang dikasih. Nah jalan sudah gagah. Tapi kalau untuk kebangunan rohani jangan ya. Jangan ya. Nah, kalau jadi panitia di mana janganlah. Ya, itu saja. Jangan sampai. Kalau itu sudah salah. Sudah salah. Ya, semoga kita hati-hati, harus firman. Nomor 1 harus firman. Harus firman. Kalau enggak, jangan ya. Semoga kita mengerti. Ayo, yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Jadi semoga kita bisa mengerti. Yang ketiga. Keluaran 16, 32, 33. Jadi harus waspada ya. Nah, kalau ada kebangunan rohani yang jelas, mau jadi panitia yang jelas, ya, harus waspada. Ya, harus waspada. Jangan cuma kasih kedudukan ini. Akhirnya kita terperusuk di situ. Ya, jangan. Ya, Tuhan tolong kita. Keluaran 16, 32 sampai 3. Yang ketiga sekarang. Praktek yang ketiga. Nomor 1 tadi mengumpulkan firman bukan dari kekayaan, kepandaian, bukan. Dari kebutuhan. Sampai jadi iman hidup dari firman. Kelimpahan. Yang kedua harus praktek. Kalau tidak praktek busuk berulat. Harus praktek. Busuk dan berulat. Kalau tidak praktek. Harus praktek suci dipakai indah dan damai sejahtera. Enak. Ketiga. Keluaran 16, 32, 33. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun. Supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Sebab itu Musa berkata pada Harun, ambillah sebuah buli-buli, taruhlah mana di dalamnya segomer penuh dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun. Jadi ini mana disimpan dalam buli-buli emas. Ayatnya Ibrani 9 ayat yang ke-14. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ayat 4, bukan 14, ayat 4. Maaf. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas, tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian tersimpan buli-buli emas berisi mana. Nah ini buli-buli emas. Jadi mana disimpan dalam buli-buli emas. Sebenarnya sehebat apapun manusia hanya buli-buli tanah liat. Bejana tanah liat. Sehebat apapun manusia hanya buli-buli tanah liat. Bejana tanah liat. Rapuh. Ya, gampang kecewa, putus asa, gampang bangga. Ya, hancur. Jatuh dalam dosa, puncaknya dosa. Sampai binasa. Rapuh, hancur, binasa. Itu manusia. Oleh sebab itu kita harus buli-buli tanah liat ini selain diisi matematika, fisika, kimia, sejarah, ya, ijazah, silakan. Tapi lebih dari itu harus diisi mana? Nah, buli-buli tanah liat harus diisi mana? Harus diisi mana? Buli-buli tanah liat, bejana tanah liat harus diisi mana? Firman penggembalaan, firman pengajaran benar. Artinya firman penggembalaan harus tersimpan dalam hidup kita, menjadi praktek dalam hidup, mendarah daging dalam hidup kita. Mendarah daging dalam hidup. Jadi sekali lagi, buli-buli tanah liat harus diisi dengan firman pengajaran benar, firman penggembalaan. Ya, artinya menjadi praktek, disimpan dalam hidup. Firman penggembalaan ini disimpan dalam hidup kita. Menjadi praktek dalam hidup, mendarah daging dalam hidup kita. Mendarah daging dalam kehidupan kita. Supaya kita nanti menjadi buli-buli emas. Dari buli-buli tanah yang rapuh, hancur, binasa, busuk, berulat itu. Kalau diisi mana, praktek, mendarah daging, firman, satu waktu akan menjadi buli-buli emas. Sewaktu-waktu menjadi buli-buli emas. Jadi buli-buli emas berisi mana adalah tadinya dari tanah liat. Adalah kehidupan, adalah keubahan hidup
buli-buli emas berisi mana, firman, adalah keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Keubahan hidup dari manusia daging, ya, tanah liat itu, buli-buli tanah liat, menjadi manusia rohani seperti Yesus, buli-buli emas. Manusia mulia, sempurna seperti Yesus, buli-buli emas. Oleh pekerjaan mana? Oleh pekerjaan firman pengajaran yang benar. Yang diulang-ulang, firman pengajaran. Terus firman. Nah, kita datang mungkin apa? Mencuri. Stop, diisi firman, jadi memberi. Kita datang jahat, jadi baik. Terus tanah liat, dilapis emas, terus. Satu waktu nanti jadi buli-buli. Nah begitu. Ini keadilan Tuhan. Semua tanah liat. Tidak ada yang suci, tidak ada malaikat. Bukan malaikat, kita manusia berdosa. Tapi kalau mau diisi firman, sedikit demi sedikit diubahkan. Sampai menjadi sama dengan Yesus. Mulai dari apa? Keubahan, kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Kalau bejana emas itu kuat, dibakar, lebih murni lagi. Kalau bejana tanah liat, baru prak. Tapi kalau emas jangankan dibakar pun jadi murni. Kuat teguh hati. Nah, menghadapi apa? Kuat teguh hati. Pertama, 1 Tawarik 19:13. 1 Tawarik 19:13. Judulnya, ya, Daud berperang. Nah, menghadapi peperangan. Musuhnya 2, Bani Amon dan orang Aram. Nah, ini musuhnya 2. Lebih kuat, 2. Wah, hebat ini. Daud berperang, menghadapi peperangan, pencobaan, masalah mustahil dan lain-lain. Ini kuat teguh hati. Untuk apa kuat teguh hati? Menghadapi pencobaan-pencobaan, masalah-masalah yang mustahil. Nah, harus kuat teguh hati seperti Daud berperang melawan dua negara, 2 kekuatan. Nah, kita juga mungkin pencobaan di sekolah, pencobaan nilai di sekolah, pencobaan, waduh kok sulit ini. Pencobaan di pekerjaan, kesehatan, apa saja pencobaan. Nah, ini ayo, kuat teguh hati saat menghadapi peperangan atau pencobaan masalah mustahil. Kuat teguh hati. Artinya tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tidak berharap orang lain. Tapi tetap percaya berharap Tuhan. Percaya berharap Tuhan. Tetap percaya berharap Tuhan. Maka Tuhan sanggup. Tuhan mengulurkan tangan kasih setianya. Sanggup untuk menyelesaikan semua. Tadi 1 Tawarik 19 ayat 13. Kuatkan hatimu, mari kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan kota Allah. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Tuhan berperang ganti kita, menyelesaikan masalah yang mustahil. Tuhan jadikan semua berhasil baik. Kalau kuat teguh hati. Menghadapi apa saja, jangan kecewa, jangan putus asa, jangan tinggalkan Tuhan. Menghadapi pencobaan masalah. Tapi kita tetap percaya berharap Tuhan. Maka Tuhan akan ulurkan tangan kasih setia yang ajaib. Untuk bisa menyelesaikan semua masalah kita. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dan Tuhan jadikan semua berhasil indah pada waktu. Nah, Tuhan tolong. Kedua, menghadapi 1 Tawarik 28:20. Ini kuat teguh hati kita. Kalau diisi firman, ayo kuat teguh hati. Buli-buli tanah liat menjadi buli-buli emas. Kuat teguh hati manusia rohani. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, lakukanlah itu. Jangan takut, jangan tawar hati. Sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan kau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Kuat teguh hati menghadapi pembangunan tubuh Kristus, pelayanan. Pembangunan tubuh Kristus. Kuat teguh hati. Sebagai sangkur, kurka muda, sebagai tim musik, sebagai gembala, sebagai tim besuk, tim doa, apa saja. Kuat teguh hati. Kuat teguh hati menghadapi pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Artinya tetap setia berkobar-kobar. Tetap setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Sesuai jabatan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sampai garis akhir. Sampai garis akhir. Sampai Tuhan datang. Jangan tinggalkan ya.
Yudas tinggalkan hancur. Esau tinggalkan hancur. Cucuran air mata. Ayo kuat teguh hati, ini aja. Kita diisi firman hari-hari ini. Mana? Jangan seperti Farisi cuma luar aja. Kita dalamnya. Memberikan perpuluhan karena penyucian. Dikaitkan dengan makanan. Itu keadilan makanan rohani. Semua bisa menerima asal rasa lapar sungguh-sungguh. Tidak kaya, pandai, tidak pandai, semua bisa. Jadi iman hidup kita. Tapi harus praktek juga. Supaya tidak berulat. Tidak busuk, tidak berulat. Nah, kalau dipraktekkan kita hidup suci. Dipakai oleh Tuhan. Kita damai sejahtera. Nah, kemudian ketiga ditaruh dibuli-buli. Tanah liat ini ayo isi. Supaya diubahkan. Kalau enggak rapuh tetap tanah liat diubah jadi emas. Nah, kuat teguh hati. Menghadapi apa? Pencobaan. Oh, kalau buli-buli tanah liat dicobai. Wah, aku enggak mau ke gereja lagi. Aku enggak mau ini. Wah, capek aku. Ya, tapi kalau emas tetap percaya berharap. Sampai Tuhan selesaikan sampai indah. Kuat teguh hati. Yang kedua menghadapi pelayanan. Ayo tetap setia. Jangan tinggalkan. Tetap setia berkobar. Taat. Tetap setia berkobar. Percaya, setia, percaya. Aku berharap Tuhan setia. Itu buli-buli emas. Tambah satu lagi. C. Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kuat teguh hati untuk menanti kedatangan Yesus kedua kali. Kuat teguh hati untuk menanti kedatangan Yesus kedua kali. Di awan-awan. Seperti 5 gadis yang pandai membawa pelita yang menyala. 5 gadis yang pandai membawa pelita yang menyala. Apa sekarang pada kita pelita menyala? Salah satu arti terang-terangan. Jujur. Itu pelita menyala. Jujur, terang-terangan. Ya, tidak. Benar-benar, tidak benar. Itu jujur, terang-terangan. Itu rumah doa. Kalau jujur, terang-terangan itu rumah doa. Mujizat jasmani terjadi juga. Kalau rumah doa kita dijawab luar biasa. Apa yang tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita lakukan, tidak bisa pikirkan, kita berdoa Tuhan yang menjawab doa kita. Tuhan yang tahu. Jujur. Jadi percaya berharap Tuhan. Ayo menghadapi apapun percaya berharap Tuhan. Seperti Sadra, Mesak, Abednego percaya berharap. Ditambah dengan menghadapi pelayanan setia, percaya, setia. Ditambah menghadapi kedatangan Tuhan. Jujur, terang-terangan hari-hari. Ya, tidak. Itu membawa pelita. 5 gadis bodoh tidak jujur. Sehingga dia ketinggalan. Tapi 5 gadis pandai, jujur. Rumah doa. Doanya selalu dijawab. Sampai kalau Tuhan datang kedua kali. Kita diubahkan sempurna seperti itu. Tidak salah dalam perkataan. Dari jujur sampai tidak salah dalam perkataan itu sempurna. Hanya bersorak-sorai haleluya, haleluya. Untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan-awan yang pernah. Semoga kita bisa mengerti. Ayo sungguh-sungguh pada malam ini. Pada malam ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ayo sungguh-sungguh. Ada keadilan. Kita hidup dalam keadilan Tuhan. Jangan lupakan. Kita membayar perpuluhan. Hasil penyucian. Ada makanan firman, itu keadilan. Ayo nikmati. Itu keadilan Tuhan, semua boleh menikmati. Sampai praktek firman, betul-betul kita bisa hidup suci. Ya, dipakai Tuhan, damai sejahtera. Nah, kemudian firman disimpan di buli tanah liat ini. Ayo menjadi praktek mendarah daging. Nah, sehingga terjadi keubahan ke arah buli-buli emas. Kuat, teguh hati. Serahkan semua pada Tuhan, masalah-masalah. Pelayanan setia, percaya, setia, ditambah jujur, menanti kedatangan Tuhan. Jujur, rumah doa, Tuhan akan bekerja. Apa yang tidak bisa kita lakukan, tidak bisa pikirkan, Tuhan yang bekerja. Rumah doa, sampai Tuhan datang. Tidak salah dalam perkataan itu, Yakobus 3 ayat 2, tidak salah dalam perkataan. Kita akan terangkat di awan-awan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Kuatkanlah hatimu tadi. Mari. Haleluya. Puji Tuhan.
kuatkanlah hatimu. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan pasti sanggup. Ayo. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya, Dia tak tinggalkan. Pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percaya, Dia tak tinggal. Dengan tundukkan kepala. Engkau tahu Tuhan, kami manusia tanah liat, tidak berdaya, rapuh, hancur dan binasa, busuk dan berulat, tidak mampu menghadapi apapun. Terus isi kami dengan firman-Mu, terutama kaum muda lebih lagi, lebih rapuh lagi, tidak mampu Tuhan. Isi dengan firman-Mu sampai menjadi rumah doa, kuat teguh hati hari-hari ini. Oh haleluya. Percaya, berharap, setia, jujur di hadapan, menjadi rumah doa. Lagi, haleluya. Saya tidak panggil maju. Kalau ada yang mohon kekuatan Tuhan malam ini, angkatlah dua tangan ke atas. Menghadapi apa saja, masalah apa saja, ayo. Menghadapi pelayanan, menghadapi masa depan, menghadapi kedatangan Tuhan, apakah kita siap? Haleluya. Angkat dua tangan, serahkan semua kepada Dia. Sekali lagi, haleluya, haleluya.
Apa yang tidak bisa kita lakukan lagi, yang tidak bisa kita pikirkan lagi. Orang tua mungkin tidak tahu, semua tidak tahu, Tuhan tahu. Serahkan pada Dia. Percayalah, sekali lagi. Percaya, setia, jujur, sudah cukup. Sembah Dia, berseru pada Yesus malam ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Oh, ya lawasa, ya lawasa. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup Tuhan. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Haleluya. Apa yang tidak bisa kami lakukan, tidak bisa kami pikirkan, kami serahkan pada-Mu. Terima kasih Tuhan. Sampai kesempurnaan di dalam Engkau. Oh, haleluya. Haleluya. Percaya, setia dan jujur Tuhan. Oh, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Tetapkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Gembalakan kaum muda semua. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa sungguh-sungguh Tuhan, buli-buli tanah liat diisi oleh firman-Mu, ada kekuatan baru. Kami merasa uluran tangan Tuhan betul-betul menyucikan, mengubahkan, mengangkat kemerosotan bidang jasmani rohani, sampai mengangkat kami di awan-awan yang permai. Tuhan tolong, Tuhan tidak biarkan kami tenggelam binasa Tuhan. Oh, busuk berulat Tuhan. Tapi kami suci sampai sempurna, indah sampai sempurna di dalam Engkau. Terima kasih, terima kasih. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kaum muda setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, jiwa-jiwa sudah undur, kaum muda tarik kembali, jiwa baru pertambahkan. Gembalakan semua, imam-imam, oh Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan. Halangan-halangan dalam ibadah pelayanan Tuhan, tolong buka firman, buka jalan. Terhalang kuliah, sekolah, kegiatan, kemalasan, penyakit. Oh Tuhan, keluarga dan lain-lain kami usir semua. Pekerjaan kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Beri kesetiaan, kesungguhan kami dimanapun kami berada. Di Surabaya, Medan, di dalam negeri semua. Tuhan setia berkobar sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih. Berkati yang sudah bekerja, berkati dengan berkat dari surga, buka firman, buka jalan semua. Yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan. Tuhan tolong yang sekolah, kuliah, beri hikmat, akal budi, pertolongan. Masih mencari sekolah baru, tolong juga Tuhan. Buka firman, buka jalan. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kaum muda, beri pergaulan yang baik, perjodohan yang terbaik. Yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah pengajaran benar, yang sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan semua kaum muda, tidak salah dalam perjodohan. Masa depan yang berhasil indah, Tuhan tolong semua. Terima kasih, diberkati menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih, menjadi berkat di dalam rumah tangga semuanya, dalam penggembalaan Tuhan, Engkau tolong semua. Terima kasih. Demikian juga
Tuhan Engkau tolong kami, teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat kepada mereka. Selamatkan mereka terutama. Berkati mereka. Juga gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami. Kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat. Pakai dalam pengajaran benar. Berkati semua. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan jalan. Korban ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Tanah Toraja. Ya, 2 minggu lagi. Tuhan memberkati semua. Tetap, mari segera. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopang. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya Dia tak tinggalkan. Kebaktian kita besok pagi jam 7 kurang 10 atau kurang 15 mungkin sudah dimulai di sini. Ya, gunakan hari libur datang pada Tuhan, Tuhan memberikan nilai tambah. Ya. Kemudian di WR4 Surabaya jam 11 kurang sedikit sudah dimulai juga. Ya, gunakan hari libur untuk datang pada Tuhan, Tuhan memberkati, memberikan nilai tambah juga. Dan di Hotel Danau Toba Internasional Royal Room di Medan jam 7.15 malam, 19.15 malam kebaktian umum. Gunakan hari libur datang pada Tuhan, Tuhan memberikan nilai tambah. Ya, baik. Besok agak cepat dalam ibadah sebab besok juga ada penguburan. Ya, saudara Ibu Fitria, saudara ya, almarhumah yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya, ini ibunya guru sekolah, ibunya anak sekolah minggu. Ya, Lena, ya, tadi dipanggil Tuhan besok di makam. Nanti ada penutupan peti, jadi kaum muda latihannya agak dipercepat. Ya, penutupan peti jenazah jam 7:30 sampai jam 8 ya, ditunggu. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Di gotong royong blok B, ruang B ya, gotong royong ruang B. Baik, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita. Mohon bantu doa pekerjaan tidak mengganggu ibadah pelayanan dari Erwin Putra, keluarga Kidung supaya diberi penghiburan. Baik, doa yang berulang tahun tanggal 29 Juli sampai 5 Agustus. Eleazar sekolah minggu hari ini. Yokebet Velani Chandra sekolah minggu 30, Bapak Daud Yasin 31, Bapak Agus Mujoko 1, Ibu Musrifah Nurhaningsi, Ibu Hirno 1, Bapak Aryono 1, Bapak Agus Mulyawan 1 Agustus, Aditya Bagus Firmansyah Surabaya 1, Ibu Liliwati Ibu Orianto 2 Agustus, Dwi Permana S Surabaya 2, Ibu Yovia Agustina Ibu Andris 3, Janis Yusian 5, Beselel Fajar Luista 5, Bapak Matius Aritonang 5 Agustus, Bernardus Dwi Agus Kristanto Surabaya 5 Agustus, Tabita Dia Agustina 6 Agustus, Bapak Budianto Surabaya 6 Agustus. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kembali.
Kami berdoa Tuhan, buat yang berulang tahun hari ini, besok, dan selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Teristiwa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Yang sakit Engkau jamah, yang tidak hadir malam ini di sini Surabaya Medan, Engkau jamah semua Tuhan. Di lain kesempatan bisa datang kepadamu. Terima kasih latihan kur Tuhan berkati, juga penghiburan, kebaktian Tuhan berkati juga. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu, jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami, tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepadamu Tuhan. Besok pagi di sini, besok siang di Surabaya, besok malam di Medan, semua bisa hadir kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati semua. Terima kasih, segala pengorbanan anak-anak-Mu Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.